Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 15 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Dewa setelah tahu keluarganya ada yang menculik. Yang pertama Junior, di sisi lain penganiayaan Neratu dan para buana. Dewa langsung mendatangi kantor polisi dan mengasihkan sebuah foto anaknya itu Junior. Di situ polisi menanggapinya untuk segera diproses. Penculikan anak kecil sekarang merajalela. Di situ polisi berkata kepada Dewa Buana, sekarang harus hati-hati Pak Dewa, penculikan anak kecil sekarang telah merajalela. Nah sekarang ini aku akan proses, namun Pak Dewa harus sabar karena proses pencarian anak kecil ini sangat sulit sekali. Di situ polisi setelah mengatakan seperti itu kepada Dewa, Dewa pun sangat mengerti dengan tugas-tugas kepolisian yang akan mencari dan membantu Dewa Buana. Singkat cerita, di situ terlihat Mamah Parah yang sedang berada di kamar sendirian. Di sisi lain para buana sedang menghubungi Tony, ya guys, si tangkurak Tony yang telah membawa Junior disuruh oleh para buana. Karena trik dan ide ini para buana yang telah menyuruh Tony untuk menghadang mobilnya Roni. Di sisi lain, triknya para buana telah berhasil karena cita dan niat para buana untuk memisahkan Dewa dan juga Nana. Singkat cerita, para buana menitipkan Junior kepada Tony dengan bayaran yang banyak. Di situ para buana telah bertanya kepada Tony, gimana panasnya udah turun? Aku udah siapin suster untuk merawatnya. Singkat cerita, Tony pun mengatakan semuanya bahwa suster yang merawat Junior itu memang suster yang asli, dan di situ para buana pun tenang dengan kesehatan Junior yang telah diculik oleh Tony, yaitu suruhan para buana. Singkat cerita, setelah para buana berkata, Nana lewat di depan kamar para buana dan mendengarkan semuanya tentang kejahatan para buana. Dan Nana pun mendengarkan para buana berbicara bersama Roni. Nah, di situ kecurigaan Nana semakin penuh kepada para buana karena dalang dari kejahatan ini adalah Mamah Parah. Di sisi lain, Nana tidak tinggal diam. Nana akan melaporkan ini kepada Dewa Buana, dan setelah itu Nana tidak akan tinggal diam, akan melaporkan ke jalur hukum juga dan akan membawa Dewa ke polisi untuk melaporkan dan menyelidiki Mamah Parah. Singkat cerita, Nana setelah mendengarkan percakapan di dalam HP para buana bersama Tony tentang menyembunyikan Junior. Di sisi lain, para buana tidak sadar di luar ada yang mendengarkan dan dia berkata, hati-hati Roni, Tony mengurus Junior yang baik karena dia jangan sampai makan telur, dia itu punya penyakit gatal, ungkap para buana. Di situ menghuleng, Nana udah persis itu anaknya, dan di situ Nana berpikir setelah kejadian. Di situ di pikiran Nana, semua orang babak belur, Neratu, Sekuti, terus Roni dan Lipiul, Roni itu semua babak belur. Namun para buana mulus-mulus saja dan tidak sangat khawatir. Di sisi lain, kecurigaan Nana memang tepat. Dalang dari semua ini adalah Mamah Parah yang telah menyuruh Tony untuk sengaja menghadang mobilnya Roni yang akan ke rumah sakit. Singkat cerita, di situ kecurigaan Nana semakin besar. Di sisi lain, benar-benar Mamah Parah akan memisahkan aku bersama Dewa agar Dewa selalu marah kepadaku. Setelah
Berpikir seperti itu, datanglah Dewa yang habis dari kantor polisi. Setelah Dewa datang ke rumah, Nana langsung mengejarnya dan memanggil Mas Dewa. Mas Dewa, berhenti dulu, aku akan bicara. Namun Dewa kesal kepada Nana dan disitu terus Dewa pun masuk ke dalam kamar. Dan di sisi lain Nana terus memanggil-manggil Dewa, namun tidak dihiraukan oleh Dewa Buana. Karena kekesalan tadi, Dewa semakin merembet. Di situ langsung Nana berkata, Mas Dewa sangat marah kepadaku. Tenang Mas Dewa, nanti akan ketemu siapa dalang dari semua ini. Singkat cerita, Dewa masuk ke kamar dan langsung tidur. Di sisi lain, ketiduran Dewa itu pura-pura dan Nana berkata, maafin aku Mas Dewa, aku akan selalu mendoakan kamu agar sehat karena kamu tetap langit aku. Di situ puisi dan cintanya Nana diutarakan di depan Dewa yang lagi tidur. Di sisi lain, di situ pura-pura tidur Dewa telah mendengarkan perkataan Nana yang sangat mencintai dan menyayangi dirinya. Di situ Nana pun akan selalu mencari Junior walaupun gimana, karena sudah tahu siapa dalang dari semua ini. Singkat cerita, Dewa sudah tidur dan Nana duduk. Tiba-tiba Nana pun ngantuk dan tidur di pinggirnya Dewa Buana. Namun setelah Nana tidur, Dewa melotot dan berkata, aku juga sangat menyayangi kamu dan mencintai kamu, ungkap Dewa. Cuma kepura-puraan Dewa telah mendengar isi hatinya Nana. Nah, oke guys, singkat cerita di situ terlihat Alia yang telah mendatangi Tante Merlin, yaitu mamanya Fajar, karena Cornelia pengen tahu tentang dirinya, karena dirinya itu akan menanyakan hari H perkawinan antara Cornelia bersama Fajar. Di situ Cornelia berkata kepada Tante Merlin bahwasanya, Tante, aku sudah menyiapkan segala keperluan nanti pernikahan aku. Di situ langsung setelah Cornelia berkata, Tante Merlin terkejut karena berarti Cornelia belum tahu penyebab akan gagalnya pernikahan ini. Singkat cerita, Cornelia mengajak Tante Merlin jalan karena pengen curhat yang sepenuhnya. Di situ terlihat Cornelia dan Lia berkata, aku sangat heran dan bingung melihatin sifat Mas Fajar sekarang ini. Di situ kecurhatan Cornelia kepada Tante Merlin semua dikeluarkan, namun Tante Merlin diam. Seandainya ini permasalahan ini dikasih tahu kepada Cornelia, mungkin Cornelia akan terkejut dan kaget bahwa dirinya tidak bisa menikah bersama Fajar karena sudah mengeluarkan ucapan talak 3. Maka dari itu perkawinan ini harus nikah dulu bersama orang lain dan cerai baru bisa bersatu bersama Fajar dan juga Cornelia. Nah, oke guys. Sebelum Mimin lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.